ini adalah dunia yang seperti yang kita kenal ya. Jadi ada dari ujung sebelah sebelah barat sampai dengan ujung sebelah timur Indonesia kan, di situ ada. Nah, sedangkan ini adalah kemudian highlight daripada dunia yang zaman dulu. Jadi kalau orang bilang dunia itu apa sih? Dunia itu ya ini. Jadi yang namanya dunia itu adalah daerah Timur Tengah. Yang lain belum ada. Timur Jauh itu belum kelihatan. Dan kalau teman-teman lihat, yang menarik di sini begini. Jadi untuk memahami tentang sejarah Turki itu adalah pertama-tama kita harus lihat bahwa dunia itu zaman dulu Allah bagi bukan timur dan barat, tapi Allah bagi utara dan selatan. Nah, utara dan selatan, dan Allah membagi utara dan selatan itu dengan deretan gunung. Nah, coba lihat nih. Dari sini nih ada gunung tuh. Ini kan gunung. Lanjut sini gunung, gunung, sampai kemudian sampai Cina nanti juga gunung. Jadi dari timur sampai ke barat semuanya gunung semua. Nah, kenapa dibatasin dari utara sampai ke selatan gunung? Karena di utara ini ada sesuatu yang berbahaya, sehingga mereka nggak boleh ganggu yang sebelah selatan. Nah, apa yang berbahaya? Ceritanya begini. Pas dulu Nabi Nuh itu kemudian setelah selesai banjir besar, berdasarkan dalil-dalil Israiliyat. Jadi dari Israiliyat itu diambil daripada Alkitab, diambil daripada kemudian dalil-dalil yang lain, kemudian diceritakan ulang. Kalau kita orang Muslim kan menganggap bahwa dalil Israiliyat ini, dalil-dalil yang bukan berasal dari Quran dan hadis ini, kita bisa terima, tapi kita juga tidak bisa percaya secara total. Tapi bisa dijadikan sebagai informasi. Contoh, apa saja informasinya? Salah satunya adalah bahwa setelah selamat itu Nabi Nuh punya 3 anak yang selamat diceritakan, yang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafid. Namanya siapa? Sem, Ham, dan Yafid. Nah, Sem ini dikasih wilayah pertengahan dunia. Nah, ini daerah Syam. Makanya namanya Syam. Diambil dari namanya Sem. Keturunan Sem itu disebut dengan Semit. Pernah dengar kata-kata Semit? Contoh misalnya orang-orang Yahudi berkata, kita terus menggalakkan orang-orang Jerman itu adalah gerakan anti-Semit yang nggak setuju sama orang-orang Yahudi, Holocaust dan sebagainya. Nah, Sem itu adalah keturunan daripada Sem. Bahasa-bahasa Semitik misalnya, bahasa Arab, Ibrani, itu Semitik, satu rumpun. Kenapa? Karena sama-sama keturunan Sem, gitu kan ya. Nah, setelah kemudian Sem dikasih wilayah bagian Syam ini, bagian timur tengah ini, juga ada yang namanya Ham. Ham ini dikasih wilayah bagian sebelah sini, sebelah selatan. Orang-orangnya ciri-cirinya hitam, rambutnya kemudian kriwil, lalu kemudian orangnya yaitu hitam-hitam dan kriwil gitu kan ya. Nah, itu Ham, keturunannya namanya Hamid. Contohnya orang-orang Afrika, orang-orang kemudian bagian-bagian selatan lah, Maroko yang awal dan seterusnya. Nah, yang utara itu dikasih kepada kemudian Yafid. Nah, ini daerah utara, bagian atas di atas gunung. Itu adalah orang-orang Yafid. Makanya orang-orang bilang bahwa Yafid ini adalah bapaknya orang-orang Mongoloid. Termasuk orang-orang Indonesia itu bapaknya adalah Yafid. Nah, kenapa? Karena Yafid ini tinggalnya di bagian utara. Kenapa kemudian Allah membatasi kemudian gunung supaya orang-orang utara nggak nyerang ke selatan? Karena orang-orang utara itu kemudian sadis-sadis, orang-orang kejem-kejem. Mereka bangsa penunggang kuda, mereka kemana-mana dikatakan oleh Rasulullah pakai sendal dari bulu. Lah, kenapa? Karena dingin. Dan mereka orang-orang yang daerah atas-atas ini. Siapa aja keturunan Yafitik? Attila Dahan itu Yafitik, Viking itu Yafitik. Siapa lagi misalnya? Orang-orang Mongol itu Yafitik. Turki juga termasuk Yafitik. Nah, termasuk orang Cina juga Yafitik. Nah, makanya sejarah itu menghiasi bahwa seluruh peradaban itu, yang orang-orang di bawah, yang tengah dan bawah ini, semuanya menutupi seluruh celah-celah gunung ini kalau ada. Karena kan kalau ada gunung-gunung begini nih, ada kemudian kayak gini-gini sungai, ini kan membelah gunung nih. Nah, ini kan berarti kan ini kan bisa lewat orang. Nah, maka orang-orang tuh nutupin celah-celah ini supaya dari utara nggak nyerang ke selatan. Contoh misalnya Cina itu kemudian walaupun mereka Yafitik juga, mereka nutupin dari Mongol untuk nyerang ke sebelah selatan. Dari sini juga sama. Orang-orang nutupin ini juga. Orang-orang Itali, daerah Eropa sana juga nutupin dari atas. Kalau pernah baca Asterix dan Obelix itu juga sama kan. Ceritanya seluruh peradaban di dunia dari timur sampai ke barat itu menakutkan orang-orang yang sebelah utara. Karena orangnya kejem-kejem, orangnya sadis-sadis, orangnya pinter perang. Nah, ceritanya pada satu waktu pernah baca tentang Zulkarnain belum tahu. Al-Kahfi pernah baca? Surat Al-Kahfi terakhir tentang Zulkarnain kan. Zulkarnain disuruh Allah ke timur, suruh Allah ke barat. Ujungnya Allah suruh ke tengah. Di tengah itulah kemudian dia diminta oleh kaum untuk kemudian menutupi sebuah celah yang kemudian jadi tempat menyerangnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini golongan Yafitik. Jadi dari utara ke selatan juga. Maka dia kemudian membangun, kalau teman-teman baca di dalam Al-Quran, sebuah casting dari tembaga yang kemudian dicor, lalu kemudian membentuk tembok yang nggak bisa dilewati oleh orang-orang Ya'juj dan Ma'juj, gitu kan ya. Nah, ketika kemudian dia buat tembok itu, ada golongan Ya'juj dan Ma'juj yang tertinggal. Bahasa Arabnya taroka itu meninggalkan, yatruku turkan, taroka yatruku turkan, turika ditinggalkan. Akhirnya itulah kemudian dikasih nama Bani Turk.
yaitu adalah orang-orang yang tertinggal. Ketika kemudian Zulkarnain kemudian ngeblok itu kemudian untuk supaya Ajuj dan Majuj nggak bisa nyerah. Nah, itulah bangsa Turki. Bangsa Turki ini kemudian berdasarkan hadis Rasulullah SAW, itu kata Rasul, orang Turki dibagi 3. Ada yang kemudian tetap dalam agama nenek moyang mereka, ada yang kemudian memerangi Anda, ada yang kemudian masuk Islam lalu kemudian membantu Anda. Nah, inilah Turki yang kita kenal sekarang. Makanya Rasulullah SAW bilang, watarku turka idza tarkukum. Jangan ganggu orang-orang Turki, tinggalkan orang-orang Turki selama mereka meninggalkan kalian. Nah, kenapa? Karena mereka pintar perang. Nah, orang-orang Turki itu asalnya dari sini. Dari daerah sebelah timur yang sekarang kita kenal dengan nama Xinjiang. Itulah kemudian daerahnya orang-orang Turki. Makanya kita lihat sebelah situ yuk. Ini kan Cina nih. Ya kan ya? Ini kan Indonesia di bawah sini. Nah, ini kan Xinjiang. Daerah sini nih kemudian orang-orang Turki banyak beremigrasi. Jadi kalau sekarang teman-teman lihat ada kasus di Uighur gitu kan ya, bukan Uighur, Xinjiang, orangnya nama Uighur. Kalau tempatnya namanya Xinjiang. Nah, ini dari sini kemudian mereka beremigrasi ke sini semua. Kenapa? Gara-gara tekanan orang-orang Mongol. Jadi ketika Mongol tuh melebarkan wilayahnya, Mongol tuh kan sepupuan sama Turki. Nah, kenapa? Kan sama-sama Bani apa tadi? Sem, Ham, Yafet. Mereka kemudian beremigrasi ke sini. Nah, itulah yang awalnya dipimpin oleh Bani August itu. Bani August kemudian sampai ke sini bersentuhan dengan Abbasiyah. Awalnya lebih awal lagi mereka bersentuhan dengan Khulafaur Rasyidin ketika zamannya Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan nggak terlalu ngereken mereka. Tapi mereka bersentuhan pada khususnya ketika di sini ketika ada Khilafah Abbasiyah. Nah, Khilafah Abbasiyah itu merekrut mereka menjadi tentara-tentara yang sangat terlatih sekali. Karena orang Turki kan pintar perang dari awalnya. Pintar perang, sadis, kejam dari awalnya. Mereka pokoknya kuat lah dari awal, maka direkrut jadi kemudian tentara-tentara perang. Lalu kemudian ditempatkan di perbatasan-perbatasan. Kita lihat ya, ini kan kemudian asalnya mereka. Di mana mereka bersentuhan? Nah, daerah sini sudah Persia. Persia sudah ditaklukkan Islam, bersentuhan dengan Islam mereka. Ketika sudah bersentuhan dengan Islam, ditempatkan ke daerah-daerah perbatasan untuk menjaga perbatasan-perbatasan. Dari situlah kemudian muncul Turki Saljuk. Karena ada 2 Turki. Turki ada 2, satu Sunni, satu Syiah. Yang Syiah itu Bani Buwayhid, yang Sunni namanya Bani Saljuk. Jelas ya, dari situ ceritanya sudah sampai di sini ya. Berarti kemudian ketika mereka beremigrasi ke sini, mereka ketemu dengan Abbasiyah, direkrut kemudian jadi kemudian tentara-tentara karena orang-orang Abbasiyah malas perang. Kenapa orang-orang Abbasiyah malas perang? Karena mereka sudah happy, mereka sudah hidupnya sudah sudah nyaman, hidup mereka sudah stabil, mereka nggak mau lagi jihad fisabilillah, maka jihad itu diberikan pada orang-orang Turki. Orang-orang Turki diberikan kemudian daerah-daerah sini namanya apa? Beyliks. Nama kegubernuran lah kira-kira begitu. Nah, akhirnya beylik ini ada yang kuat kemudian jadi satu, membentuklah kesultanan. Nah, jadi Saljuk Sultanate of Rome namanya. Kenapa Saljuk Sultanate of Rome? Karena langsung bersinggungan dengan Bizantium. Langsung bersinggungan dengan Romawi. Karena waktu itu di Eropa Romawi ada 2 kan ya. Romawi terpecah jadi 2, satu Romawi sebelah timur, yang 2 adalah Romawi sebelah barat. Romawi sebelah barat ibu kotanya adalah Roma, Romawi sebelah timur ibu kotanya adalah Konstantinopel. Gitu ya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke sini ya. Sebuah gambar yang sangat menarik, dikit-dikit aja. Nah, ini adalah sebuah gambar yang sangat menarik. Jadi di belakang ini adalah satu peristiwa yang sangat berarti. Tadi kan saya sudah cerita ya, ketika orang-orang Turki itu kemudian diajak pergi ke sebelah barat, ketika sudah ketemu dengan orang-orang Utsmani, mereka kan mengabdi pada orang-orang Utsmani. Tapi hebatnya mereka adalah, walaupun mereka sudah memegang tampuk kepemimpinan, artinya secara de facto mereka lebih kuat daripada orang-orang Abbasiyah, tapi mereka nggak pernah mau untuk kudeta. Mereka tetap setia sama orang-orang Abbasiyah dan mereka menjaga perbatasan-perbatasan itu untuk orang-orang Abbasiyah. Waktu itu ketika zamannya Mu'tasim misalnya, Mu'tasim itu seorang khalifah, dia sempat ditanya sama orang-orang Arab, kamu ini kok saking banyaknya kamu merekrut orang-orang Turki sampai-sampai kami ini mengira ini adalah negara Arab atau ini adalah negara Turki. Ini adalah kemudian kekhilafan Arab atau ini adalah kekhilafan Turki, karena saking banyaknya orang-orang Turki. Kenapa? Karena Mu'tasim itu pernah sangat zolim pada ulama. Jadi kalau pernah teman-teman dengar Ahmad bin Hambal ditangkap gara-gara kasus khalqul Quran, yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk, sedangkan pada waktu itu pemahaman daripada Mu'tazilah menganggap Quran itu adalah makhluk. Maka kemudian Ahmad bin Hambal kan salah satu yang kemudian tidak setuju. Akhirnya dia dipenjara, disiksa oleh salah satunya adalah di bawah pemerintahan Mu'tasim. Mu'tasim menjadi tidak populer di kalangan orang-orang Arab. Dan akhirnya dia meminta bantuan orang-orang Turki untuk jagain semua tempatnya, termasuk di sebuah kota namanya Samarra. Samarra itu kemudian banyak sekali orang-orang Turki. Saking banyaknya orang-orang Turki, mereka kemudian berpikir ini kekhilafan Arab atau ini kekhilafan Turki. Nah, ketika kemudian mereka berlaku seperti itu, karena saking banyaknya orang-orang Turki yang ditempatkan di ujung, salah satu yang kemudian berhasil mengorganisir jadi bagus adalah namanya Kesultanan Saljuk. Tadi kan ada 2 kan ya, yang Sunni itu namanya Saljuk, yang Syiah namanya Buwayhid. Nah, Saljuk itu sultan yang sangat terkenal namanya Alp Arslan.
Alp Arslan itu, Alp Arslan artinya singa, singa yang sangat pemberani, Alp Arslan. Nah itu orangnya tadi yang kita belakang dilihat. Ini adalah kasus ketika tahun 1071, namanya peperangan Manzikert, sekarang namanya daerah Malazgirt. Nah Manzikert ini 1071, kenapa terjadi kejadian begitu? Saya sudah bilang Abbasiyah bersentuhan dengan Turki. Lalu kemudian pada tahun 1000-an ketika mereka sudah ngirimin kemudian ke ujung-ujung kota mereka untuk jadi penjaga-penjaga perbatasan, maka mereka dapat pada saat itu mereka itu menambah luas wilayahnya. Jadi karena banyak orang pengen masuk Islam, banyak wilayah masuk Islam, ini Saljuk ini bertambah luas wilayahnya dan bersentuhan langsung dengan Romawi. Romawi bilang ini, oh ini nggak bisa dibiarkan. Nah kenapa? Ini bocah sudah ganggu kita. Nah kenapa? Kalau dibiarkan gini terus habis kita. Padahal tahun 1000-an itu Bizantium lagi kuat-kuatnya. Kaisarnya namanya Romanus Diogenes. Nah Romanus ini akhirnya mengumpulkan pasukan. Ada yang bilang 200.000, ada yang bilang 40.000. Manapun, tapi itu masih 2 kali lipat daripada pasukannya Alp Arslan pada saat itu. Nah ketika kemudian dia ngumpulin pasukan 200.000 atau 40.000 tadi, taruhlah 200.000 ya. Dia kemudian ngajak perang. Alp Arslan nggak mau nanggepin. Tapi kemudian dia tetap ngajak perang. Akhirnya Alp Arslan mengerahkan seluruh pasukannya, memerintahkan seluruh pasukannya untuk pakai baju warna putih kayak di situ. Itu bukan hanya baju warna putih, tapi dia libet kemudian badannya pakai kain kafan, dan seluruh pasukannya juga sama. Bahkan di perisai-perisainya juga dikasih kain kafan. Supaya kenapa? Maju, kalau kalian mati kalian sudah dikuburkan pakai ini. Tapi kalau kalian selamat berarti Allah sudah memenuhi janji pada kalian. Kalau kalian mati kalian akan syahid. Maka kemudian pasukannya setengah daripada pasukan Konstantinopel Romawi waktu itu, kemudian dikalahkanlah pasukan Bizantium atau Romawi tadi. Lalu kemudian rajanya ditawan. Akhirnya dibawa namanya Romanus Diogenes. Nah ketika ditawan itu kemudian tangannya diikat di belakang. Alp Arslan bilang sama dia begini, kalau kamu jadi saya dan saya jadi kamu, kalau kita bertukar tempat, kira-kira kalau kamu yang nawan saya, kamu ngapain saya? Rajanya kemudian bilang, ya saya bunuh kamu dan saya akan hinakan kamu, mungkin saya akan seret kemudian mayatmu dengan kuda saya. Alp Arslan bilang, saya bisa melakukan itu, tapi saya akan melakukan sesuatu yang lebih menghinakan kepada dirimu. Apa yang lebih menghinakan? Dia mengirimkan pasukannya untuk mengawal Raja Romanus ini dibebaskan dan dikawal balik ke Konstantinopel dengan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu ditulis oleh Ibnu Katsir. Nah, itu ditulisnya itu adalah penghinaan yang luar biasa bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Menurut orang-orang Kristen. Kenapa? Menunjukkan kebesaran Islam, kebaikan Islam, kemudian untuk membebaskan mereka dengan cuma-cuma. Sampai kemudian di Konstantinopel, rajanya ini malu luar biasa, paus yang di Roma apalagi. Maka paus yang ada di Roma setelah diprovokasi sama Peter the Hermit namanya, lalu kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa yang kemudian menjelek-jelekkan Islam. Lalu kemudian orang-orang kemudian jadi paham bahwa Islam itu kayak jelek banget, hoax. Nah inilah hoax yang pertama terbesar seumur dunia. Nah, kenapa? Ya nggak pertama sih, tapi termasuk hoax yang terbesar di dunia. Disebarkan kemana-mana. Orang Islam tuh suka makan bayi. Orang Islam tuh pakai kalung dari kemudian tengkorak bayi. Orang Islam tuh adalah antikristus. Orang Islam tuh adalah tidak suka dengan kebaikan. Mereka makan mayat. Kayak gitu-gitulah. Pokoknya mereka antikristus, mereka anti agama kita. Mereka pengen menghancurkan Kristendom dan sebagainya. Akhirnya muncul seruan perang salib dari peristiwa ini.